Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Muhammad Azhar Sekia. Dengan NIM 121705038, saya mengerjakan UAS AI dengan dosen Pak Jumadi. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya dapat dari internet, yaitu dari GitHub. Nah, baik, pertama-tama, secara umum, kode di atas adalah sebuah program untuk melakukan ekstraksi fitur pada urutan biologis seperti asam amino dari dua kelompok, yaitu kelompok positif dan negatif. Program ini menggunakan modul pfeature untuk menghasilkan berbagai fitur numerik dari urutan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah utama yang dilakukan oleh program. Nah, yang pertama ada saya mengelompokkan menjadi beberapa blok. Blok 1 ada import pfeature, import pandas aspd, import OS, dan import request. Import pfeature mengimport modul pfeature yang digunakan untuk ekstraksi fitur. Import pandas aspd mengimpor modul pandas dengan alias pd untuk manipulasi data. Import OS mengimpor model OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Import request mengimpor modul request untuk membuat permintaan HTTP. Lalu ada blok 2. Nah, blok 2 menjelaskan tentang blok 2 ada post file URL, negative file URL, URL dict. Nah, post file URL dan negative file URL menyimpan URL positif dan negatif. URL dict membuat kamus yang memetakan URL kemana file lokalnya. Lalu selanjutnya ada blok 3. Nah, ini blok 3. Nah, blok 3 ada for URL file name, ada in URL dict item, R sama dengan request get URL with open f file name wb as f write r content. Nah, di sini menjelaskan loop melalui setiap URL dan nama file dalam kamus URL dict. Nah, request get URL itu untuk mengambil konten dari URL. With open f file name wb as f untuk membuka file dengan mode wide binary. F write r content untuk menulis konten yang diambil ke file lokal. Lalu selanjutnya ada blok 4. Ini ya blok 4. Nah, blok 4 ini untuk eksekusi pemerintah cdhit untuk memproses file dengan mengelompokkan urutan yang mirip berdasarkan ambang tertentu 0,99 dan menyimpan hasilnya dalam file baru. Nah, selanjutnya ada blok 6, yaitu pfeature yang ini. Nah, pfeature ini membuat kamus pfeature yang memetakan nama fungsi ke fungsi pfeature yang sesuai. Lalu ada blok 7. Nah, blok 7 ini untuk train file kamus yang memetakan nama klasifikasinya positif atau negatif. Lalu ada data frame, daftar kosong untuk menyimpan data frame yang telah diproses. Lalu ada blok 8. Ini ya, lumayan banyak untuk blok 8. Nah, untuk blok 8 menjelaskan tentang loop bersarang, iterasi melalui setiap fungsi pfeature dan setiap file di train file. Lalu ada train file sama dengan file name sama dengan rstrip
txt menghapus ekstensi txt dari nama file. Lalu ada output sama dengan f funcs name underscore trend file underscore pc-class titik csv membuat nama file output berdasarkan fungsi nama file dan klasifikasi. Lalu ada blok 9. Ini ya, blok 9. Nah, blok 9 adalah pdread csv output untuk membaca CSV hasil ekstraksi fitur menjadi data frame. Lalu ada data frame append df in untuk menambahkan data frame ke dalam daftar. Nah, ini blok 9 ya. Lalu kesimpulan dari program di atas adalah yang pertama mempersiapkan data. Nah, mempersiapkan data ada 2 poin, yaitu mengunduh 2 file yang berisi urutan biologis positif AMPS dan negatif non-AMPS. Yang kedua ada menyimpan file tersebut dengan menggunakan mode request. Nah, poin 2 ada request dengan cdhit, menggunakan perintah cdhit untuk mengelompokkan urutan yang mirip dan menyimpan hasil dari dalam file baru. Lalu ada ekstraksi fitur dengan pfitur. Di sini juga ada 2 poin. Yang poin pertama menggunakan modul pfitur untuk ekstraksi fitur dari urutan biologis. Yang kedua ada berbagai fungsi ekstraksi fitur digunakan untuk menghasilkan fitur-fitur numerik yang mencerminkan sifat-sifat biologis dari urutan tersebut. Lalu ada yang keempat, penanganan kasus khusus. Mengatasi kasus khusus pada beberapa fungsi ekstraksi fitur dengan memberikan parameter yang sesuai. Lalu ada yang kelima, ada pembacaan dan penyimpanan data. Di sini juga ada 2 poin. Poin pertama, membaca hasil ekstraksi fitur dan file-file yang dihasilkan dan menyimpan dalam data frame pandas. Selanjutnya ada hasilnya, kemungkinan akan digunakan sebagai data latihan untuk melatih model prediksi antimikrobial PEP/AMPS. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.